Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Mahbubah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemakaian huruf dan kata. Yang pertama, pemakaian huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, pemakaian huruf menyangkut dua hal, yaitu pemakaian huruf besar atau kapital, dan yang kedua penulisan huruf miring. Untuk pemakaian huruf besar memiliki beberapa kaidah penulisan. Di antaranya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, dan digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh orang. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tersebut. Bisa juga digunakan untuk nama instansi atau nama tempat. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Setelah itu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Selanjutnya, dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Kemudian, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan. Misalnya lembaga pemerintahan serta dokumen resmi. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, terkecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, nama pangkat, singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman. Dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Kemudian yang kedua, untuk tadi kan penggunaan kata huruf kapital. Yang terakhir dan yang kedua ini adalah penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan antara lain buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dan yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Dan yang terakhir, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama,
nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Kita tadi sudah membahas tentang pemakaian huruf. Sekarang kita membahas tentang pemakaian kata atau penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar itu kata yang berupa kata yang kata dasar itu kata yang ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu, itu kata dasar. Kata turunan atau kata imbuhan, awalan atau sisipan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan, dan banyak lagi contohnya. Untuk yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Jadi misalnya bertepuk tangan, itu kan kata dasarnya tepuk tangan, dan diberi imbuhan atau atau ada kata turunannya yaitu bernya. Nah, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Jadi contohnya seperti menggarisbawahi, garis bawah, jadi ada tambahan meng dan i di akhir kalimat. Menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, antar kota, anumerta, audiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, dan lain sebagainya. Dengan catatan, jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu harus dituliskan tanda hubung. Misalnya, non Indonesia. Jadi tanda hubungnya tuh setelah kata non tanda hubung Indonesia. Yang kedua, jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Itu. Jadi Maha Esa itu ditulis terpisah, tapi tidak menggunakan kata hubung. Yang ketiga dari penggunaan kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, undang-undang, dan lain sebagainya. Jadi tandanya undang-undang, kata hubung atau strip undang. Seperti itu cara penulisannya. Yang keempat dari penggunaan kata, gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat
pandang dengar, anak istri saya, buku sejarah baru, mesin hitung tangan, dan lain sebagainya. Gabungan kata berikut ditulis serangkai, misalnya ada kalanya, jadi tidak ada spasi, langsung ada kalanya seperti itu, dan lain sebagainya. Kata ganti ku, mu, dan nya. Jadi penggunaan kata ganti itu termasuk penting ya, karena ini juga kembalinya kepada subjek yang kita bicarakan. Kata gantiku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, apa yang ku miliki boleh kamu ambil. Jadi, apa yang kamu miliki, apa yang ku miliki boleh kamu ambil. Apa yang ku miliki, antara ku dan miliki itu digabung. Dan masih banyak seperti bukuku, itu harus digabung, tidak boleh dipisah. Terus kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Di sini penggunaan huruf juga penggunaan kata, maksud saya penggunaan kata ada penggunaan kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah kepada sang kancil. Jadi sang spasi kancil, seperti itu, terpisah. Yang kedelapan dari sebuah penggunaan kata yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Bacalah itu langsung digabung partikelnya. Yang kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya ia tetap kurus. Terpisah, jadi apapun, apa terpisah dengan pun. Dengan catatan kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun, andaipun, dan lain sebagainya. Masih tentang partikel, partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Seperti itu. Ini yang dari penggunaan kata, dan penggunaan kata ada singkatan dan akronim. Singkatan adalah salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf yang dieca huruf demi huruf. Contohnya singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, atau jabatan, dan lain sebagainya. Tapi dalam penulisan itu diikuti dengan tanda titik. Misalnya SE, sarjana ekonomi, itu menulisnya S kapital titik E kapital titik, seperti itu, dan lain sebagainya. Dan singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi telah diatur, yaitu dengan penulisan seperti ini: PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, seperti itu. Jadi PGRI tapi tidak menggunakan titik. Kemudian singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik.
misalnya DLL titik atau kepanjangannya dan lain-lain seperti itu. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, tidak diikuti tanda titik. Contoh kilogram itu tidak diikuti tanda titik, jadi hanya tulis KG dengan huruf kecil. Kemudian akronim adalah bentuk penyingkatan satu kata atau lebih menjadi gabungan beberapa suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya LAN, LAN itu menggunakan huruf kapital, sedangkan kepanjangannya Lembaga Administrasi Negara. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contoh IWAPI, I-nya huruf kapital, wapinya huruf kecil, yang memiliki kepanjangan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum, seperti itu. Dan penggunaan kata yang lainnya yaitu angka dan lambang atau bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu, ada angka Arabnya. Kemudian angka Romawi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pemakaiannya telah diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal yang berikut ini. Angka digunakan untuk menyatakan I ukuran panjang, berat, luas, dan sisi II. I itu menyatakan ukuran panjang, berat, dan luas sekaligus sisi. Titik kedua I2 satuan waktu, I3 nilai uang, I kecil dan V kecil adalah kuantitas. Seperti itu cara penulisannya. Angka yang lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan rumah, apartemen, atau nomor kamar Anda atau kamar pada alamat. Misalnya Hotel Indonesia kamar 170. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh misalnya 12 ditulis 12. Bilangan pecahan misalnya 3/4 ditulis 3/4. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya Paku Buwono 10 dan lain sebagainya, banyak banget contohnya. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. Misalnya tahun 50-an atau 50-an. Jadi menggunakan lambang 50 strip an gitu. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti nomor jam dan pemaparan seperti ini. Misalnya ayah memesan 300 ekor ayam, jadi ditulisnya dengan huruf bukan dengan angka, tulisnya
300 ekor ayam. TIGARATUS. Jadi 300 seperti itu. Kemudian lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Jadi penulisannya bukan 15 dengan huruf itu, bukan, tapi dengan kata, penulisannya tidak dengan angka, maaf, tapi dengan kata. Jadi bukan angka 1 dan 5, tulisannya harus 15, LILMAMABBLAS, 15, seperti itu. Angka yang menunjukkan bilangan utuh secara besar dapat dieja. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Jadi 250 itu bisa ditulis dengan angka. Kemudian bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misalnya, di kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Jadi ditulis 20, DU2A, PUPLUH, 20, seperti itu. Dan jika bilangan dilambangkan dengan kata dan huruf, penulisannya harus tepat. Misalnya, saya melampirkan tanda terima uang sebesar 999.075 rupiah. Tapi ada pelafalannya seperti itu. Jadi harus ada pelafalannya 999,75 rupiah, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.